Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Nanda Firdaus dengan NIM 222-13109 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN dan Masyarakat Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Maqasid syariah adalah sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh maupun sebagian besar hukumnya, dan tujuan akhirnya dari syariat serta rahasia yang terletak oleh syarak yang terkandung dalam semua hukum syariah. Yang selanjutnya, biografi Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Muhammad Thohir bin Al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Beliau terlahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad Ibnu Asyur, Muhammad Thohir Ibnu Asyur Al-Jad, dan Muhammad Ibnu Asyur. Sejak kecil, Ibnu Asyur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang syekh di Buatur dan mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah. Beliau merupakan pemimpin para mufti yang sering disebut Syekh Al-Imam, seorang guru dan alim di bidang tafsir dan balaghah. Beliau menciptakan karya-karya ilmiah berupa sebuah penjelasan atau syarah atas karya ilmuwan lain, komentar, tahqiq, kumpulan syair, dan buku ilmiah. Dari banyaknya karya beliau, kitab Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah merupakan salah satu masterpiece-nya. Beliau wafat pada hari Ahad 13 Rajab 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 Masehi dengan usia 94 tahun. Yang selanjutnya, teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Yang pertama ada al-fitrah. Al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk, termasuk akal jasmani baik batin maupun lahir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fitrah ahliyah dan fitrah nafsiyah. Yang kedua itu ada al-musyawah. Al-musyawah berarti setiap muslim menepati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental, yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Yang ketiga, al-samahah. Al-samahah merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Nabi Muhammad SAW, salah satu dari sifat mulia, karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat ada al-hurriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam kebebasan aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah.
Terus yang selanjutnya ada pembagian maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah al-ammah atau umum, yaitu tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Yang kedua ada maqasid al-syariah al-qasyah an al-muamalah atau secara khusus, yaitu tujuan syariat secara khusus yakni mengenai muamalah, misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada maslahat dari segi pengaruhnya bagi umat, itu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang keempat ada maslahah dari segi hubungan dengan umat, itu maslahah al-kulliyah dan maslahat juz'iyah. Yang kelima yaitu maslahah dari segi terlaksana kebutuhan dan tercegahnya kerusakan, yaitu maslahah hotmiyah, maslahah zaniyah, dan maslahah wahmiyah. Yang selanjutnya yang keenam itu maqasid al-khasah, yaitu atau tujuan khusus syariah, cara yang dikehendaki oleh syar'i untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus. Yang selanjutnya itu metode ijtihad istiqra usuliyah. Yang pertama ada bayani, upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas, misalnya agar keraguan dapat dihilangkan dalam nas-nas Al-Quran yang bersifat al-wadih ad-dalalah, yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna jelas. Yang kedua, selanjutnya ada tarjih, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Yang selanjutnya ada qiyas, menyamakan hukum yang belum ada ketentuannya di dalam nas dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya ilat yang sama. Yang selanjutnya ada maqasidi, menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Yang kelima yaitu ta'abudi, itu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada pengembangan teori maqasid syariah dalam berbagai isu. Pertama yaitu dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab, kekerabatan, dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutarkan kekayaan, yaitu ar-rawaj, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan, dan keadilan. Yang ketiga dalam muamalah ketenagakerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis rukhsah untuk gharar ringan, meminimalisir beban pekerja. Yang keempat dalam hukum tabaruat berupa sedekah, hibah, wakaf, umroh, dan pemerdekaan budak. Yang kelima
dalam khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian, yaitu membagi peradilan dalam 4 bagian: maqasid syariah dalam lembaga peradilan, jabatan hakim, persaksian, dan saksi pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku, kepuasan bagi keluarga korban, was-was kepada lainnya. Yang selanjutnya, teori maqasid syariah Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Itu pertama, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dari sisi metodologi, itu menggunakan metode istiqra' yang bertumpu pada nalar induktif, sehingga dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kekurangannya dari sisi metodologi yaitu metode istiqra' dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amr nahi yang bersifat permulaan jelas, disebabkan amr menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Kelebihan yang kedua yaitu pada penetapan ilat. Mengambil sampel ilat dan menetapkannya sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada di dalamnya. Yang kelebihan yang ketiga yaitu dari segi pengembangan jangkauan. Itu berhasil mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah, sekarang menjadi luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui tentang maqasid syariah menurut Muhammad Ibnu Asyur. Apabila dalam saya menyampaikan ada banyak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.